معاشر المسلمين وسرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد يموت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمة الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمة الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi a'azza man ata'ahu wattaqahu wa adalla man khalafa amrahu wa 'asahu wa khassa bil falahi man akhlasa lahu fi 'ibadatihi wastahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la ma'buda bihaqqin siwahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ar-rahmatul muhdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi. فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di siang ini Allah taala memberikan kepada kita kemudahan, kesempatan dan kesehatan sehingga kita di siang ini bisa beribadah, beriktikaf di dalam masjid yang mulia ini. Kita melakukan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitab Kifayatul Atqiya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci sebanyak 104 kitab suci. Dari 104 kitab suci Allah jadikan Al-Quran sebagai inti sari dari 104 kitab suci. Dan Allah jadikan suratul Fatihah sebagai inti sari dari Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sisipkan, letakkan semua kandungan Al-Fatihah di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim mengandung 104 kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Karena mengandung kandungan yang begitu besar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Lau syi'tu la'awqartu sab'ina ba'iran min tafsir Bismillahirrahmanirrahim." Kalau seumpama aku mau, kata Sayyidina Ali, pasti aku akan membebani 70 ekor onta membawa tafsiran dari Bismillahirrahmanirrahim. Karena begitu besarnya yang dikandung, yang tersirat di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Di dalam Bismillahirrahmanirrahim terdapat dua nama dari nama-nama Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua nama yang terambil dari kata Ar-Rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan nama-nama lainnya menyandingi lafzul jalal, menyandingi lafaz Allah setelah Bismillah. Bisa saja Allah Ta'ala mengawali Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung, atau Bismillahirrahmanirrahim demi nama Allah yang Maha Memaksa, atau Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Mengetahui. Namun Allah Ta'ala memilih dua nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, menunjukkan kepada kita Allah Ta'ala ingin disebut, ingin dikenal, ingin terpatri di dalam hati-hati semua makhluk bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsy inna rahmati sabaqat ghadabi." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala selesai menentukan takdir semua makhluknya, Allah Ta'ala menulis di sisinya di atas arsy yang mulia. Allah Ta'ala menulis, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului murka. Disebutkan dalam riwayat di dalam kitab Al-Jawahirul Ru'iyah bahwasanya ketika seorang hamba melakukan suatu amal kebaikan,
maka segera malaikat Raqib dan Atid yang bertugas sebagai pencatat amal, mereka segera mencatat amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Namun apabila ada seorang hamba melakukan suatu perbuatan dosa, melakukan suatu perbuatan maksiat, malaikat Raqib dan Atid tidak segera mencatat amal keburukan, namun mereka ditahan oleh Allah untuk menunggu sampai 6 jam berikutnya. Apakah pelaku maksiat tersebut beristighfar? Apakah pelaku maksiat tersebut bertaubat dan menyesal atas perbuatannya? Apabila sebelum 6 jam berlalu dia istighfar, dia bertaubat, maka malaikat Raqib dan Atid tidak mencatat amal keburukan tersebut, justru mencatat amal kebaikan, yaitu taubat dan istighfar. Namun setelah berlalu 6 jam, orang pelaku maksiat tadi tidak segera taubat kepada Allah, tidak segera meminta ampun atas kesalahannya, barulah malaikat Raqib dan Atid mencatat amal keburukannya. Begitulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya. Dan di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Inna adabi usibu bihi man asya. Sesungguhnya azabku, kata Allah, bisa aku berikan, bisa aku ratakan kepada siapapun yang aku kehendaki. Namun setelahnya Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Akan tetapi rasa kasihku, rasa sayangku kepada umatku mencakup segala hal. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bahkan rahmat Allah, kata beliau, mencakup orang yang baik ataupun orang yang buruk. Rahmatullahi ta'ala fi dunya wasi'at al-barra wal fajir. Kata Imam Hasan Al-Basri, rahmat Allah Subhanahu wa taala menjangkau tidak hanya orang baik tetapi juga orang buruk. Kepada orang-orang buruk saja yang Allah berikan rahmatnya hanya di dunia, namun wahia lil mu'minina fil akhirati khassah. Kata Imam Hasan Al-Basri, namun rahmat Allah di akhirat hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membaca firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, ana min dzalika syai', semoga aku termasuk golongan orang-orang, golongan makhluk yang terjangkau kepadanya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga ma'asyiral muslimin, semoga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala menjangkau kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam pungkasan ayat Al-Quran, di dalam inti dari segala firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ingin menunjukkan kepada kita begitu besar rahmat kasih sayang Allah kepada kita dan seluruh makhluknya. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan hanya sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk semua makhluknya. Berkata ulama tafsir, bentuk kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita mencakup orang fajir, orang buruk, lebih-lebih orang yang baik.
Orang buruk di dunia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa bitakhiril adabi anhu. Dengan Allah mengakhirkan azab mereka, maka tidak ada ceritanya umat setelah Nabi Muhammad, umat semenjak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena suatu kemaksiatan, karena suatu kekafiran, karena mereka mengingkari ajaran Nabi Muhammad, kemudian Allah membasmi mereka. Tidak ada ceritanya ma'asyiral muslimin. Berbeda dengan kaum Nabi Nuh, berbeda dengan kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, dan kaum-kaum Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berani menentang nabi-nabi mereka, ketika mereka berani untuk melawan nabi-nabi mereka, seketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Ada yang ditelan oleh bumi, ada yang wajah-wajah mereka dirubah menjadi babi-babi dan juga monyet-monyet karena mereka menentang nabi-nabi mereka. Namun karena Rasulullah adalah rahmat bagi semesta alam, bahkan orang kafir, bahkan orang yang menentang beliau, Allah akhirkan azab mereka kelak di akhirat, tidak di dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manifestasi dari rahmat Allah, wujud nyata dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap beliau sudah merupakan adat kebiasaan para ulama hadis, penyambung lidah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka ketika didatangi oleh murid untuk meminta beberapa hadis, untuk diajarkan hadis, maka hadis yang pertama yang mereka ajarkan kepada murid-murid mereka adalah hadis tentang rahmat, hadis yang terkenal di kalangan muhaddisin, al-musalsal bil awwaliyah, yang bunyi matanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang kasih, orang-orang yang sayang terhadap sesamanya pasti akan disayangi, pasti akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka irhamu man fil ardh, sayangilah semua yang ada di bumi, manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya. Yarhamkum man fis sama, pasti akan kasih sayang kepadamu, pasti akan merahmatimu semua malaikat yang ada di langit. Dan merupakan kunci kesuksesan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kunci kesuksesan kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita untuk menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua dengan sabda beliau, la yu'minu laisa minna man lam yarham saghiran wa lam yuwaqqir kabiran. Laisa minna, bukan golongan kami orang-orang yang tidak mau mengasihi yang lebih muda dan tidak mau menghormati orang yang lebih tua. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-fakir mengajak diri pribadi al-fakir dan seluruh hadirin untuk kita lebih menyayangi kepada sesama, untuk kita lebih memberikan rasa rahmat kita kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Inna ahsanal kalam wa abyana nizam kalamullahil malikil alam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa liqawlihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا تماما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه من اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصي نفسي بتقوى الله وطاعته وأحذر الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأهلك اليهود والنصارى والصهيون إسرائيل وأعوانهم والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.